Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqan minan nar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita di Masjid Mulia Baitul Ajli dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban atas setiap umat Islam, yaitu salat fardu zuhur. Mudah-mudahan salat fardu zuhur yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan salat janazatul ghaibah, dan alhamdulillah saat ini kita berada di taman daripada taman surga, yaitu di rumah daripada rumah Allah, yang saat ini kita sedang berzikir ke hadrat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah kultum Masjid Baitul Adli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus berjalan dan bergulir. Dan saat ini kita hampir saja berada di bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Dan sekarang tentunya kita masih memiliki waktu hanya beberapa hari, katakan kurang dari setengah bulan. Bahwasannya kalau kita lakukan pada 2-3 hari yang lalu, tepatnya di malam Ahad, malam nisfu Sya'ban, malam diterima setiap orang yang berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam tersebut dikatakan Lailatul Bara'ah, yaitu malam pembebasan, dibebaskan dari api neraka. Dan malam itu Lailah Idul Malaika, malam hari rayanya para malaikat. Sehingga di malam tersebut Allah Ta'ala mengampuni semua makhluknya, khususnya umat manusia yang beriman kepadanya. Allah Ta'ala ampuni tanpa terkecuali, yaitu orang yang musyrik menyekutukan Allah dan orang yang saling benci satu dengan yang lain. Hadirin sidang kultum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak kepingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti setiap kita kepingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita meninggal atau wafat, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang kultum rahimakumullah. Kemudian setelah Sya'ban, nisfu Sya'ban, tentunya ada bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin sedunia. Dan bulan tersebut adalah penghulunya bulan-bulan suci Ramadan al-Mubarak, yang mana di dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, khatabana Rasulullah sallam fi akhir yaumin Sya'ban, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Seraya beliau mengatakan, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Dengan pidato yang begitu panjang, beliau katakan, wahai sekalian manusia, ini tepatnya di akhir bulan Sya'ban. Beliau berpidato dengan pidato yang panjang. Isi pidatonya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Hai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung. Jamaah, Nabi tidak pernah menyebutkan bulan-bulan yang lain itu agung kecuali bulan suci Ramadan al-Mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Dan bulan Ramadan dikatakan diberkahi karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya sampai di situ jamaah sekalian. Bulan suci Ramadan juga ada salah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kata beliau apa? Syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr. Bulan yang mana pada bulan tersebut ada satu malam, lailatun
khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu konon sama dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ini sebilangan yang luar biasa jamaah sekalian akan Allah. Usia kita belum tentu mencapai 80 tahunan. Tapi satu malam itu, jika seseorang beribadah mendekatkan diri kepada Allah di malam tersebut, maka ibadahnya bukan sama dengan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Ja'alallah siyamahu faridah. Allah Ta'ala jadikan puasa di siang harinya itu satu kewajiban. Wa qiyam lailihi tatawu'a, dan bangun malamnya itu menjadi sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslah minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu kebaikan, kana kaman adda faridah fi ma siwah, adalah orang tersebut seperti menunaikan yang fardu pada bulan yang lainnya. Salat sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu pahalanya menyamai amalan atau salat fardu di bulan lainnya. Amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan itu pahalanya menyamai amalan-amalan fardu di bulan lainnya. Kemudian kata beliau, wa man adda fihi faridah kana kaman adda faridah 70 faridah fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang wajib di bulan suci Ramadan adalah orang itu seperti melakukan 70 kali fardu di bulan lainnya. Ini sesuatu yang luar biasa jamaah sekalian akan Allah. Dari itu bulan Ramadan itu penghulunya bulan. Dan di bulan suci Ramadan itu Allah Ta'ala memberikan pahala yang begitu besar bagi orang yang meraihnya. Dan Ramadan disebutkan pula oleh Nabi kita Muhammad dalam kelanjutan pidatonya, beliau katakan was-sabru thawabuhul jannah wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bulan sabar, dan sabar itu ganjarannya surga. Kemudian beliau katakan jamaah wa syahrul muasah, dan bulan Ramadan itu bulan kepedulian. Kita dituntut untuk peduli kepada sesama kita. Karena bisa kita bayangkan bahwa ketika seseorang di luar bulan suci Ramadan, orang-orang miskin yang sejak pagi sampai sore bahkan sampai malam mereka tidak makan, sehingga ketika kita berpuasa kita merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka orang-orang miskin yang tidak bisa makan pagi, siang, sore, malam, bahkan bukan cuma sehari semalam, bisa jadi 2-3 hari mereka tidak makan. Nah ketika itu kita diperintah secara tidak langsung jamaah sekalian Allah untuk peduli terhadap sesama. Syahrul muasah, kata beliau, bulan kepedulian. Dan saatnya bagi kita untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Baik bisa jadi dengan memberikan makan untuk berbuka puasa, atau berbagi dalam bentuk lainnya. Kemudian kata beliau, syahrun yuzad fihi rizqul mu'min, bulan yang ditambahkan rezeki orang beriman. Ini jamaah, zaman Nabi kita Muhammad SAW belum ada yang disebut dengan THR jamaah sekalian. Tunjangan hari raya itu enggak ada di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, di zaman tabi'in dan begitu seterusnya. Tapi subhanallah, itu menjadi terrealisasi di zaman-zaman kita saat ini jamaah. Tunjangan hari raya, ada rezeki berupa yang lain-lain itu. Dan subhanallah, seseorang bekerja atau berdagang apa saja di bulan suci Ramadan, dagangannya laris. Dan itulah kata Nabi kita Muhammad, syahrun yuzad fihi rizqul mu'min, bulan ditambahkan rezeki orang beriman. Man fattara fi sha'iman kana maghfirah li dzunubih, barang siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, kana maghfirah li dzunubih, adalah yang demikian itu menghapus dosa-dosanya. Wa 'idqa raqabatihi minan nar, dan menjadi pembebas orang itu dari api neraka. Wa kana, kemudian wa kana lahu mithla ajri shaim min ghairi an yanqus min ajrihi syai'. Kata Nabi Muhammad, orang yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, orang itu mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Berapa banyak yang kita berikan untuk orang makan untuk berbuka puasa, nah sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa. Kemudian jamaah sekalian, ada sahabat ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan yang demikian itu, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yufattir shaim. Ya Rasulullah, enggak setiap kita tuh enggak bisa memberikan makan untuk orang berbuka puasa.
Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, yu'tillah hadha thawab min man fattar sa'iman ala tamrah au syarbata ma. Allah Ta'ala memberikan pahala ini bagi orang yang memberikan untuk buka puasa ala tamrah, cuma satu butir kurma, kata beliau. Nggak perlu banyak-banyak, hanya sebutir kurma saja kita memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka pahalanya itu, kata Nabi Muhammad, menghapuskan dosanya, orang itu bebas dari api neraka, dan orang itu mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kemudian kata beliau juga, beliau katakan, hanya sebutir kurma atau seteguk air atau cuma seteguk susu. Wahwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu nar. Bulan Ramadan itu bulan yang fase pertama Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya, dan fase kedua Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan fase ketiga Allah bebaskan daripada api neraka. Hadirin sidang kultum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami kepingin menyampaikan ini secara sempurna, namun karena waktu yang memisahkan pertemuan kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan datangnya bulan suci Ramadan. Terutama sekali tidak boleh ada dari kita yang saling benci satu dengan yang lain, karena yang seperti ini menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal itu hendak diangkat, kemudian dikatakan andiru hadain, tangguhkan amal kedua orang ini hatta yastaliha, sehingga kedua orang ini berdamai. Rupanya ada perseteruan di antara keduanya. Rupanya ada pertikaian di antara keduanya. Ada permusuhan di antara keduanya, sehingga amal itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya bagi kita untuk saling memaafkan atas segala kesalahan. Bisa jadi kita bersilaturahmi terhadap orang yang tidak pernah bersilaturahmi kepada kita, sambil membawa sesuatu ke rumahnya dan sebagainya, sehingga diharapkan ketika masuk bulan suci Ramadan, hati kita dengan sukacita bersyukur kehadrat Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan tidak ada kedendaman, tidak ada kebencian kepada sesama, sehingga diharapkan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita berhari raya, betul-betul berhari raya, sehingga orang yang berhari raya itu yang sesungguhnya adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang berpakaian baru. Jamaah sekalian makan Allah, laisal id man labisal jadid lakinnal id man ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang berhari raya itu orang yang berpakai pakaian baru, tetapi orang yang berhari raya itu yang ketaatannya bertambah ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi, merahmati kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.